jadi susul oleh Munyong, di mana Munyong meminta kepada Gang Tai untuk menjadi orang yang bisa menahan ledakan amarahnya. Sebab Munyong merasa jika berada di dekat Gang Tai, dirinya seolah bisa menahan amarah yang tak bisa ia kontrol. Untuk itu Munyong berjanji akan membayar Gang Tai berapapun juga. Namun Gang Tai menolak hal itu dan berkata jika pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka, sebab menghindari orang seperti Munyong adalah pilihan terbaik. Sambil lip akan tertutup, Munyong pun berkata jika apa yang dilakukan Gang Tai bukanlah menghindar, melainkan kabur karena takut menghadapi dirinya. Mendengar itu, Gang Tai pun teringat dengan kenangannya dulu saat masih kecil, di mana dirinya ketika itu menyukai seorang gadis kecil di tempat asalnya. Tetapi ketika melihat si gadis membunuh kupu-kupu tanpa rasa bersalah sedikit pun, Gang Tai pun kemudian lari. Setelah itu Gang Tai yang melihat jika kakaknya sudah baikan, kemudian membawa kakaknya pergi dan berpamitan kepada temannya, sebab dirinya akan pergi ke tempat asalnya dulu untuk bekerja di rumah sakit tempat Nam Juri bekerja. Keesokan harinya saat bangun, Munyong yang mendapatkan pesan dari asistennya mengenai informasi Gang Tai kemudian menyadari jika Gang Tai adalah pria dari masa lalunya yang sempat dekat dengannya dulu. Untuk itu tanpa memperdulikan apapun, Munyong langsung bersiap menyusul Gang Tai ke tempat asalnya dulu. Sementara di kantornya, si manajer kini dibuat riuh sebab berita mengenai kejadian kemarin sudah diekspos oleh media. Bahkan media pun terus memberitakan keburukan Munyong walaupun tanpa dasar yang benar. Di sisi lain, manajer yang semakin pusing sebab Munyong tiba-tiba hilang tanpa kabar membuatnya frustasi. Untung saja si asisten mengatakan jika kemungkinan Munyong pergi ke tempat asalnya dulu untuk mengejar Gang Tai. Di mana terlihat kini dengan sangat bersemangat Munyong sudah sampai di rumah sakit tempat Gang Tai bekerja, seolah sekarang Munyong sudah terobsesi untuk bisa menaklukkan hati Gang Tai karena menurutnya hal itu adalah sebuah hiburan dibandingkan apapun juga. Di mana Gang Tai yang sedang bekerja sangat terkejut ketika melihat Munyong sudah berada di hadapannya. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Nam Juri yang ternyata mengenal Munyong. Gang Tai sendiri kemudian membawa Munyong keluar dan menanyakan alasan Munyong datang ke sana. Tetapi entah mengapa Munyong tak menceritakan jika dirinya merupakan gadis yang dicintai Gang Tai di masa lalu. Gang Tai yang mengetahui sifat Munyong tak akan pergi sebelum mendapatkan keinginannya, kemudian bertanya apakah sebenarnya yang diinginkan Munyong. Mendapatkan pertanyaan itu tanpa ragu, Munyong pun berkata jika dirinya ingin memiliki sepenuhnya Gang Tai, sebab dirinya tak pernah sekalipun kehilangan apapun yang menjadi incarannya. Mendengar itu, tampak Gang Tai hanya terdiam karena harus berurusan dengan wanita psikopat seperti Munyong. Tetapi pembicaraan mereka terhenti karena seorang perawat datang yang meminta Munyong datang ke ruangan direktur rumah sakit untuk membicarakan sesuatu mengenai ayahnya yang ternyata dirawat di sana. Yang ternyata kedatangan Munyong sudah dinantikan oleh si direktur rumah sakit karena merasa jika kedatangan Munyong untuk menjenguk ayahnya. Tetapi Munyong sendiri terlihat tak peduli dengan apa yang terjadi kepada ayahnya. Bahkan Munyong menganggap jika ayahnya sudah meninggal. Untuk itu Munyong mengabaikan semua saran dari si direktur rumah sakit sebab tujuannya datang ke sana hanya untuk mendapatkan Gang Tai. Di mana setelah itu Munyong kembali mendatangi Gang Tai yang kali ini sedang ganti baju di ruangan khusus pria, membuat Gang Tai merasa risih karena Munyong seolah tak peduli dengan apapun, yang penting bisa dekat dengan dirinya. Munyong sendiri begitu terkesima melihat pria idamannya memiliki badan yang sangat kekar dan kembali dengan agresifnya menggoda Gang Tai. Gang Tai yang tak mau orang lain salah paham kemudian berusaha mengusir Munyong. Tetapi tindakan itu malah dilihat oleh Nam Juri yang terlihat cemburu sebab tak menyangka jika Munyong bisa mengenal Gang Tai, pria yang ia sukai. Untuk itu Nam Juri pun menanyakan hubungan antara Munyong dan juga Gang Tai, di mana dengan sangat adikung Munyong pun berkata jika Gang Tai merupakan pria yang dulu selalu menemaninya, hingga takdir pun mempertemukan mereka kembali dan membuatnya jatuh cinta kepada Gang Tai. Mendengar itu Nam Juri hanya bisa terdiam karena merasa jika Munyong selangkah di depannya untuk mendapatkan Gang Tai. Hingga ketika Gang Tai pulang, ternyata di parkiran Munyong masih setia menunggu Gang Tai. Membuat Gang Tai heran harus berbuat apa agar Munyong bisa pergi dan tak lagi mengejarnya. Tetapi sifat jual mahal yang ditunjukkan Gang Tai malah semakin membuat Munyong lebih penasaran karena dirinya tak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Di mana sebelum pergi Munyong pun berkata jika dirinya bertaruh, siapakah orang yang menyerah terlebih dahulu? Apakah dirinya yang akan menyerah mendapatkan Gang Tai, atau Gang Tai sendiri yang akan menyerahkan dirinya sendiri kepadanya? Membuat Gang Tai hanya bisa terdiam mendengar perkataan Munyong seperti itu.
Sesudah itu layaknya cerita animasi di scene awal, kini Munyong kembali ke istananya dulu yang berada di tengah hutan. Walaupun istananya banyak sekali menyimpan kenangan buruk untuk Munyong, namun dirinya seolah tak takut menghadapi apapun demi bisa dekat dengan Gangtai. Sementara Gangtai bersama kakaknya kini tinggal di rumah Namsuri yang terlihat sangat disambut dengan hangat oleh ibunya Namsuri. Di sisi lain, apa yang ditakutkan Munyong mengenai masa lalu kelamnya kembali ia alami setelah tinggal di istananya, di mana dirinya bermimpi buruk mengenai kenangan buruk yang dulu ia alami. Tetapi ketika Munyong teringat dengan Gangtai, seolah kenangan buruk itu langsung lenyap, membuatnya kembali bersemangat untuk bisa mendapatkan Gangtai secepatnya. Hingga ketika manajernya menelpon untuk menyelesaikan masalah, Munyong pun kemudian memiliki ide untuk menjadikan ayahnya yang sedang dirawat sebagai pengalihan, di mana Munyong menyuruh manajernya untuk memberitahukan kepada para media jika dirinya akan berhenti sejenak untuk mengurus ayahnya, yang padahal hal itu dilakukan Munyong semata-mata untuk memiliki alasan agar bisa dekat dengan Gangtai. Di mana kini Munyong bekerja di rumah sakit untuk mengajarkan para pasien belajar ilmu sastra seperti permintaan si direktur, karena hal itu adalah bagian terapi penyembuhan pasien ODGJ. Walaupun jika menerima pekerjaan itu, Munyong harus membawa ayahnya jalan-jalan selama 30 menit. Tetapi Munyong tetap bersedia melakukannya walaupun dirinya sangat membenci ayahnya karena kejadian buruk di masa lalunya. Namun sekarang Munyong seolah mengabaikan rasa benci kepada ayahnya agar bisa selalu dekat dengan Gangtai. Di mana setelah pekerjaan mengajar pasien selesai, Munyong pun selalu menempel kepada Gangtai, membuat Gangtai risih, apalagi Munyong yang tak segan-segan membicarakan hal sensitif di depan umum. Untuk itu kini Gangtai yang merasa muak dengan tingkah Munyong memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal itu sebelum dirinya bertindak kasar, karena Gangtai tak memiliki waktu untuk meladeni keagresifan Munyong. Tetapi bukannya takut dengan ancaman Gangtai, Munyong malah semakin menjadi-jadi dan berkata jika dirinya tak akan berhenti sampai kapanpun walaupun Gangtai bertindak kasar. Membuat Gangtai kebingungan harus berbuat apa untuk membuat Munyong tak lagi mengejarnya. Sementara Munyong sendiri untuk pertama kalinya bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama, di mana ayahnya begitu ketakutan melihat Munyong karena kenangan buruk yang ia lakukan kepada Munyong saat kecil kembali ayahnya ingat. Tetapi Munyong malah terlihat cuek seolah ayahnya adalah orang yang sangat Munyong benci. Sedangkan Gangtai sendiri yang menginginkan bisa menyembuhkan trauma kakaknya kini mendapatkan kabar baik dari direktur rumah sakit, di mana si direktur ini menyuruh kakaknya Gangtai untuk menggambar di sebuah dinding rumah sakit, karena ternyata kakaknya Gangtai memiliki bakat dalam hal menggambar, dan hal itu merupakan terapi untuk menghilangkan trauma kakaknya. Sedangkan kakaknya sendiri walaupun memiliki penyakit autisme, tetapi ia masih memiliki keinginan untuk bisa membahagiakan Gangtai yang selalu mengurusnya, di mana kakaknya memperlihatkan sebuah brosur mobil kemah agar bisa mereka beli jika rajin menabung, membuat Gangtai terharu dan langsung memeluk kakaknya. Hingga keesokan harinya saat Gangtai sedang bersama Namjuri untuk pergi ke rumah sakit, dirinya mendapatkan kabar jika Munyong berulah dengan membawa salah seorang pasien ODGJ pergi. Untuk itu Gangtai bersama Namsuri berusaha menahan Munyong di tengah jalan. Namun lagi-lagi hal itu malah dianggap sebagai permainan oleh Munyong. Hingga ketika Gangtai lengah, Munyong kembali menjalankan mobilnya dengan membawa pasien rumah sakit yang tadi ia bawa, membuat Gangtai dengan terpaksa mengejar Munyong karena khawatir kepada pasien yang dibawa Munyong. Tetapi ternyata tujuan Munyong membawa pasien itu bukanlah tanpa alasan, sebab sebelumnya Munyong sudah mengetahui jika pasien yang ia bawa sebenarnya merupakan anak seorang pejabat yang ditelantarkan. Untuk itu Munyong membawa pasien itu ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kampanye, di mana di sana di depan para media beserta masyarakat, si pasien ini pun menceritakan jika sebenarnya dirinya dahulu diabaikan karena tak pintar, membuatnya depresi sehingga menjadi pasien ODGJ. Dan setelah itu terlihat kebahagiaan ditunjukkan pasien ODGJ itu setelah menyampaikan kebenaran mengenai ayahnya, dan hal itu dilihat oleh Gangtai yang merasa jika dirinya tak bisa memahami pasien yang ia rawat tak seperti Munyong. Untuk itu Gangtai pun berkata apakah dirinya memang harus melayani Munyong bermain perasaan seperti yang diinginkan Munyong. Mendengar itu, Munyong kemudian tersenyum seolah kini apa yang ia lakukan bisa dimengerti oleh Gangtai. Namun tak lama datanglah seorang pria yang merupakan staf dari ayahnya si pasien ODGJ tadi yang mengancam Munyong karena telah membawa si pasien ODGJ untuk merusak citra ayahnya di tempat umum. Tentu saja ancaman itu malah dibuat lelucon oleh Munyong, membuat pria itu marah dan berusaha memukul Munyong.
Namun dengan sigap, Gang Tai menepis pukulan yang diarahkan kepada Munyong, bahkan dengan sangat jantan menyuruh si pria itu untuk menjaga tangannya kepada seorang wanita. Munyong yang melihat Gang Tai membelanya sangat merasa kesemsem dengan sikap jantan Gang Tai. Setelah itu, Gang Tai kemudian kembali mengingat masa lalunya ketika melihat si pasien ODGJ ditampar serta dimaki-maki oleh ibunya. Di mana pada masa lalu, Gang Tai selalu dimarahi oleh ibunya jika lalai menjaga kakaknya. Bahkan dalam ingatannya, Gang Tai merasa jika ibunya seolah tak menganggapnya ada karena ibunya selalu fokus kepada kakaknya. Bahkan yang lebih sadis, ibunya berkata jika tujuan ibunya melahirkan Gang Tai hanya untuk menjaga kakaknya. Karena itu, Gang Tai selalu merasa jika dirinya tak pernah dianggap ada. Ternyata perasaan yang dirasakan Gang Tai bisa diketahui oleh Munyong, di mana ketika di dalam mobil, Munyong berkata jika Gang Tai sudah siap, dirinya akan membuat Gang Tai dapat menikmati hidupnya dan mengekspresikan semua itu. Gang Tai yang mendengarnya hanya bisa termenung sambil menikmati keindahan bunga sakura berguguran. Namun perasaan ragu muncul ketika Munyong bercerita mengenai ayahnya sendiri, di mana Munyong menginginkan ayahnya untuk segera meninggal karena sudah tak berguna lagi, dan mengibaratkan kondisi ayahnya seperti sebuah barang yang sudah tak berguna. Membuat Gang Tai marah dan meminta Munyong untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan, sebab Gang Tai merasa kecewa telah berharap sesuatu kepada Munyong yang tak mungkin bisa Munyong wujudkan. Munyong yang tak mengerti dengan maksud Gang Tai mencoba bertanya, tetapi Gang Tai langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Munyong yang masih tak mengerti langsung berkata jika dirinya sangat mencintai Gang Tai. Tetapi pernyataan cinta itu diabaikan begitu saja oleh Gang Tai, sebab merasa jika Munyong tak sedikit pun mengerti akan namanya cinta, dan apa yang Munyong katakan hanyalah sebuah obsesi dan bukanlah cinta. Membuat Munyong hanya bisa uring-uringan tanpa mengerti kenapa Gang Tai marah serta mengabaikan pernyataan cinta darinya. Sesampainya di istana miliknya, ternyata di sana Munyong sudah ditunggu oleh si manajer yang mengabarkan jika penjualan buku dongeng baru milik Munyong dilarang. Untuk itu si manajer meminta Munyong untuk segera kembali mengarang buku yang lain. Tetapi Munyong tak mau karena dirinya memiliki keinginan lain, yaitu mendapatkan Gang Tai. Setelah si manajer pergi, Munyong kembali memikirkan pernyataan cintanya yang diabaikan oleh Gang Tai, yang mana hal itu mengingatkannya kepada perkataan ibunya dulu yang berkata jika ibunya sangat mencintai Munyong karena merupakan karya terbaiknya. Membuat Munyong sedikit mengerti alasan kenapa Gang Tai mengabaikan ucapan cintanya karena tak memiliki esensi di dalamnya. Sedangkan Gang Tai sendiri nyatanya kepikiran dengan pernyataan cinta Munyong tadi. Namun dengan pengalamannya yang selalu diabaikan oleh ibunya, ia pun merasa jika perkataan Munyong sama sekali bukanlah dari hatinya. Keesokan harinya terlihat masalah akan kembali dialami Gang Tai ketika ayah dari si pasien ODGJ bersama reng-rengannya terlihat datang ke rumah sakit untuk mencari Munyong yang telah membawa anaknya dan merusak citranya di hadapan umum. Di mana Gang Tai yang tak mau melibatkan Munyong karena ia merasa jika tindakan Munyong sudah benar dengan membawa si pasien untuk menyampaikan perlakuan buruk ayahnya kepada semua orang, Gang Tai pun kemudian menghampiri ayah si pasien ODGJ yang terlihat sangat emosi. Di mana Gang Tai terlihat pasrah dan menerima semua cacian serta hinaan yang dikatakan oleh ayah si pasien ODGJ. Tetapi ketika ayah si pasien ODGJ mengatakan jika anaknya tak berguna dan hanya menjadi beban saja, Gang Tai pun seketika emosi karena merasa perkataan itu sama dengan perlakuan ibunya kepadanya. Membuat Gang Tai kehilangan kesabaran dan balik membentak ayah si pasien ODGJ. Oleh karena itu, ayah si pasien ODGJ langsung menampar Gang Tai di hadapan si direktur rumah sakit. Mendapat perlakuan itu, Gang Tai hanya bisa terdiam karena tak mau masalah semakin panjang, walaupun dirinya sebenarnya sangat ingin membalas perlakuan itu. Kemudian salah satu suster yang bekerja di rumah sakit itu yang bernama Suster Ko tentu saja tak terima dan terlihat marah kepada si direktur karena tak bertindak apapun setelah Gang Tai diperlakukan seperti itu. Namun ternyata si direktur ini malah memiliki rencana yang tak terduga untuk membalas perlakuan ayah si pasien ODGJ, di mana si direktur diam-diam sudah merekam semua kejadian tadi dan akan menyebarkannya kepada media. Suster Ok yang mendengarnya sangat terkejut dengan rencana licik dari si direktur yang terlihat kalem tetapi mematikan.
Scene kemudian berpindah kepada Munyong yang datang ke rumah sakit, di mana kali ini Munyong bertemu dengan kakaknya Gang Tai yang sedang menumpukan pikirannya untuk menggambar di dinding rumah sakit. Sang Tai yang begitu mengidolakan Munyong sangat terkejut melihat Munyong yang ada di depannya, dan tujuan Munyong sendiri datang ke rumah sakit untuk membawa ayahnya jalan-jalan seperti yang telah disepakati dengan si direktur, karena menganggap jika Gang Tai marah kepadanya karena hal itu dan meminta Namjuri untuk membawa ayahnya dari ruangannya. Namun sebelum itu, Munyong kemudian memanfaatkan Sang Tai untuk mengetahui hal-hal kecil yang selalu dilakukan Gang Tai. Tetapi tak lama, Gang Tai datang yang terlihat kesal karena Munyong mendekati kakaknya. Hingga di momen itu, Gang Tai kehilangan kontrol karena membentak kakaknya yang tak mau disuruh pergi agar tak dekat dengan Munyong. Gang Tai pun kemudian membawa Munyong ke tempat sepi, di mana Munyong yang melihat bekas tamparan di pipi Gang Tai terus mengoceh menanyakan siapakah orang yang telah memukul Gang Tai. Tetapi dengan kejam, Gang Tai malah mengabaikan kepedulian Munyong dengan berkata, jika di dalam hatinya sebenarnya Munyong tak memiliki perasaan baik, sedih, gembira, senang atau apapun, dan Gang Tai hanya menganggap Munyong hanya seperti tong kosong. Untuk itu Gang Tai meminta dari mulai sekarang agar Munyong berhenti bersikap seolah mengerti tentang perasaannya. Munyong yang mendengar itu hanya bisa terdiam, seolah apa yang dikatakan Gang Tai adalah sebuah kebenaran walaupun ucapan itu menyakitkan. Sebab jika orang normal seharusnya menangis mendengar ucapan kejam seperti itu, tetapi Munyong tak merasakan apapun. Di tengah lamunannya, Munyong didatangi oleh Namjuri yang membawa ayahnya. Hingga ketika Munyong mendekat, ayahnya tiba-tiba langsung berusaha mencekik Munyong sambil berkata agar monster seperti Munyong lebih baik mati. Tetapi perlakuan ayahnya itu malah membuat Munyong tersenyum lalu pergi meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki. Sementara ketika di dalam bus, Gang Tai melihat Munyong dengan tatapan kosong, namun dirinya berusaha mengabaikan itu. Hingga ketika di rumah, Gang Tai yang melihat buku dongeng yang dikarang oleh Munyong kemudian membacanya dan menyadari jika sebenarnya Munyong sangat ingin bisa dimengerti oleh